Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Purbaya. Kali ini kalian sedang menyaksikan Politeknik Purbaya Podcast. Dan saya Ade Muzayin sebagai host di Politeknik Purbaya Podcast. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu dosen di Politeknik Purbaya yang mengajar di program studi Teknik Informatika, yaitu Bapak Denny Fasanando Sabanise Eskom. Halo Bapak. Ya, halo. Selamat siang Pak. Siang. Oke, lama nggak jumpa kita Pak. Ya. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Baik ya Pak. Aman. Selama liburan ini kita kan lagi libur nih kampus. Ya. Sibukannya ngapain berarti Pak? Sibukannya kemarin sih jalan-jalan aja sih. Oh, healing ya Pak. Healing. Healing santuy. Oke, saya langsung mau bertanya aja Pak. Oke. Mengajukan pertanyaan yang selama ini saya mau tanyakan ke Bapak. Bapak Denny Fasanando Sabanise, tinggalnya kan di Tegal ya Pak? Tegal. Nah sebenarnya Bapak ini keturunan mana Pak? Kalau Jawa kelihatannya enggak Jawa-Jawa banget. Kalau Cina Bapak nggak punya toko. Jadi sebenarnya Bapak ini keturunan mana Pak? Saya sebenarnya keturunan Sunggokong ya. Sunggokong. Ya, jadi dari kedua orang tua itu memang nggak ada yang Jawa. Oke. Jawa Tengah ya. Jadi bapak itu dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Kalau ibu itu dari Ciamis. Sunda. Ciamis, Sunda. Ya. Oke, berarti nggak ada turunan Jawa-Jawa ya? Nggak ada turunan Jawa sama Makanya sekali. kita 11-12. Oke, jadi sini sama siapa Pak? Sendirian ya Pak? Sini sama motor sih. Kalau sendirian sama jauh motor. masalahnya. Oke. Lumayan. Istri baru satu ya Pak. Oke Pak, Ya. Bapak kan sekarang udah jadi dosen ya, dosen Ya. di Politeknik Purbaya. Berarti sudah berapa tahun Pak? Di Politeknik Purbaya sendiri berarti mau jalan 2 tahun ini 2 ngajar tahun di ini ya, Pak? Purbaya. Iya. Dan menjadi dosen, apakah itu termasuk salah satu cita-cita Bapak waktu kecil? Waktu kecil saya mau jadi dosen aja lah, atau malah nyimpang dari cita-cita Pak? Kalau kecil kan kayaknya cita-cita jadi dokter semua ya. Oh, jadi dokter ya Pak? Saya enggak sih Pak. Kalau anak kecil zaman sekarang enggak Pak, beda Pak. Kalau ditanya Kalau cita-cita. anak kecil sekarang kayaknya cita-citanya jadi pro player ya. Ya, YouTuber, pro player ya. gitu, selebgram. Oke, berarti dulu kecil dokter ya Pak? Terus sebenarnya sih jadi dosen juga kan nggak sengaja ya. Jadi diawalin coba-coba gantiin kakak sebenarnya. Kakak saya itu dosen Dosen ya dosen Pak? juga. Terus sempat ikut ngasistenin kakak. Terus sampai akhirnya terjun jadi dosen. Dosen juga. Dan Pak Denny ini alumni dari Udinus Semarang. Oke. Dulu termasuk mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa yang aktif di kampus Pak? Saya kadang kupu kadang aktif. Kadang kadang aktif. Atau kupu-kupunya aktif di malam Pak? Oke, boleh sedikit cerita dulu Pak waktu jadi mahasiswa di Udinus. Ya, jadi waktu di Udinus cukup aktif organisasi juga, sempat ikut Oke. BEM juga, sempat jadi ketua UKM juga. Ketua UKM? UKM musik. UKM apa Pak? Oh, musik? Ya. Oh iya. Jadi ketua UKM berapa periode Pak? Jadi ketua UKM 1 periode nggak kelar. Gak kelar. Kenapa itu Pak? Ya jadi ada sesuatu hal yang memang nggak sejalan sama visi misi. Berarti Bapak ini emang termasuk mahasiswa yang aktif di kampus atau hanya mengikuti ya udahlah matkul udah selesai pulang gitu atau gimana? Cukup aktif Ya. Kenapa Pak? Emang harus aktif gitu ya mahasiswa ya? Iya, karena kalau di kos pun nggak ada kegiatan ya sama aja. Jadi kalau anak rantau memang sebenarnya kebanyakan memang aktif di organisasi. Kecuali memang ya mageran ya. Bahasa sekarang mager ya bahasanya ya. Keuntungan ikut organisasi di kampus emang banyak gitu, keuntungan sebenarnya mungkin kalau kalian masih kuliah ya. Yeah. Ini Mas Ade masuk semester 5 Pak. Masuk semester 5. Mungkin pada saat kuliah itu efeknya belum terlalu terasa ya. Yeah. Jadi mungkin baru terasa itu kalau kalian udah lulus terus mungkin di dunia kerja itu kerasa. Jadi ikut organisasi itu kan banyak yang bisa didapat ya. Yang pertama yang jelas sih public speaking. Public speaking jelas Pak, benar. Jadi yang mungkin dulunya grogi ketemu orang terus ngomongnya terus kan. Tapi setelah ikut organisasi terus belajar ngomong di depan orang banyak jadi aktif. Oke, juga relasi pertemanan juga banyak ya Pak. Iya. Oke. Dan saya dengar-dengar Pak Denny ini dulunya adalah seorang gitaris.
Iya. Ya, Denny Kwitar apa Pak? Itu gimana ceritanya Pak? Ya itu nickname Facebook dari zaman waktu awal bikin Zaman kalau nggak salah pahala ya, ya. Pak. Sampai sekarang belum diganti. Jadi saya tipenya itu orang yang males ganti-ganti nickname sama Pak. foto profil. Sama foto profil saya juga masih Amartek. Mungkin yang nyimpen nomor WA saya mungkin itu foto profil WA aja dari awal download WA kalau nggak. Oh, gitu ya Pak. Belum pernah diganti. Emang males atau gimana Pak? Iya emang males karena kalau udah diganti nanti paketnya ini nggak bagus kan. Oke, kita bahas sedikit tentang kampus Purbaya ini. Oke. Pertama kali dengar kampus Purbaya di Tegal itu apa? Yang pertama kali nangkep di Bapak? First impression ketemu Politeknik Purbaya. Iya, sebenarnya sih waktu first impression Politeknik Purbaya kan waktu itu nggak sengaja ini ya sering-sering lewat daerah sini juga, daerah Talang, terus lihat pelang Politeknik Purbaya. Terus ternyata di sini ada Politeknik juga di Talang. Dan kebetulan saya kan juga hobi bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Nah, oke. Kebetulan ternyata teman saya dosen TM Pak Samsul itu teman main bulu tangkis saya. Iya. Terus sharing cerita-cerita sampai akhirnya menawarkan bahwa mau nggak ngajar di Politeknik Purbaya. Dan kebetulan saya sendiri juga kan lulusan komputer Eskom ya Pak. Nah di Purbaya sendiri ada jurusan teknik informatika. Jadi waktu itu coba lamar. Oke, lamar langsung terima ya Pak. Ya. Dan gimana, nyesel atau bangga Pak? Bangga ya, bangga ya. Iya, oke. Saya juga sebagai mahasiswa bangga kok Pak. Jadi Politeknik Purbaya ini. Jadi ya semuanya itu hal baik itu harus disyukuri ya. Oke. Kalau bilang ini susah itu susah ya, semua pekerjaan semua hal itu pasti ada sulit ada mudah. Jadi tinggal kitanya aja nyiasatinnya gimana. Siap. Pengalaman dulu nih kuliah di Udinus kan ya Pak. Kayaknya apa sih yang perlu diterapkan Politeknik Purbaya ini dilihat dari Bapak pengalaman dulu kuliah di Udinus, apakah dari sistemnya atau perlu menambah fasilitas apa yang perlukan di mahasiswa atau gimana Pak? Kalau lihat dari kampus saya yang lama, jadi kalau Udinus itu kan memang sistem akademik dan lain-lain kan memang udah tata rapi karena memang fokusnya memang ke arah situ kan. Jadi yang diunggulkan di Udinus sendiri memang jurusan TI-nya. Nah, mungkin harapan saya sih di Politeknik Purbaya juga bisa membuat sistem akademik juga. Jadi yang terstruktur rapi dari segi pengelolaan nilai, terus mungkin mahasiswa pada saat KHS dan lain-lain itu nanti bisa dijadikan satu pengelolaannya di sistem akademiknya. Karena mungkin selama ini kan memang masih tahap pembangunan ya untuk sistem akademik ya. Kalau lihat anak-anak mahasiswanya Pak, anak-anak mahasiswa dari semester 2, semester 4, semester 5 itu cukup potensial enggak? Nah, kalau ngelihat dari mahasiswa cukup potensial ya. Mungkin saya sendiri ngajar di Purbaya kan udah 2 tahun ya. 2 tahun ini. Jadi memang sudah mulai berprogres. Jadi yang dulunya mungkin yang semester akhir masih males-malesan, terus mungkin garap tugas seadanya, bikin TA salah-salahan. Nah, itu yang terutama itu di tugas akhir ya. Jadi goals mahasiswa kan sebenarnya di tugas akhir. Jadi kalau sekarang sih lihat dari yang sekarang semesternya Mas Ade ya, semester 5 itu dari TI sendiri udah cukup baik. Jadi setiap kelas pun udah terkoordinir dengan baik. Jadi Komting juga bisa ngordinir mahasiswanya masing-masing. Mungkin kalau yang saya lihat sih kurang keaktifan aja sih Pak dari mahasiswanya. Kadang masih banyak mahasiswa yang matkul selesai langsung pulang, matkul selesai langsung pulang. Kan bisa itu waktunya dimanfaatkan, mungkin ikut di MTI, MTM atau UKM yang telah berjalan gitu ya Pak. Apa lagi ya Pak? Bebas. Barangkali mau tanya ke saya Pak. Ini Pak, sebentar lagi kan juga Politeknik Purbaya mau ada PKKMB ya Pak. Nah kemarin saya melihat ospek-ospek di kampus lain itu ya masih bisa dibilang agak sedikit katro lah Pak. Maksudnya dari kating-katingnya masih menerapkan ospek yang tidak seharusnya dipasangkan ataupun diterapkan untuk zaman sekarang ini. Nah kalau mungkin dulu zamannya Bapak ospek udah kayak gitu nggak Pak? Dari rumah suruh bawa ceting atau suruh bawa sepatunya, selen gitu. Itu dulu gitu nggak Pak?
Kalau saya dulu di Udinus masuk kan 2012 ya, Ya. itu berarti 10 tahun yang lalu. Ah. Nah, 10 tahun yang lalu pun pada saat saya masuk awal kuliah udah nggak ada sistem kayak gitu ya. Jadi sistem senior bentak Ya. maba, mabanya. itu udah nggak ada lah. Terus Oke. emang udah menurut saya udah nggak efektif ya. Iya, benar. Jadi dari segi pembelajaran juga nggak ada manfaatnya Iya, juga betul kayak sekali. gitu. Oke, berarti enggak ya, Pak? Enggak ngalamin ya? Nggak ngalamin. Saya juga enggak sih, Pak. Tapi niatnya dulu mau ngospek yang keras itu enggak jadi, Pak. Takut. Oke, apa lagi ya? Bapak kan ini ya, Pak, apa namanya? Dari Bangka Belitung. Iya. Ya kan ya. Ada di sana makan masih pakai tangan kanan kan ya, Pak? Masih. Atau beda? Atau misalnya saya nggak tahu, Pak. Masih pakai tangan kanan sama masih duduk juga Oke. sama. Terus apa lagi? Adat yang menonjol mungkin yang membedakan. Berarti Bangka Belitung ini kan provinsi sendiri kan? Iya, provinsi sendiri. Jadi Bangka Belitung sendiri itu tadinya ikut Sumatera, kemudian Pemekaran sendiri jadi provinsi Bangka Belitung. Oke. Nah, Bangka Belitung sendiri itu beda pulau ya. Jadi Bangka sendiri, Belitung sendiri. Oke. Kalau ya mungkin teman-teman tahu kan Ahok ya, Ahok. tahu Pak Ahok. Ahok. Nah, kalau Pak Ahok itu dari Belitungnya. Oh, dari Belitungnya. Nah, kalau saya Bapak itu dari Bangka. Bangka. Jadi kalau Bangka mau ke Belitung itu juga nyebrang lagi pakai kapal 1 jam. Oh, asik ya Pak naik kapal. Asik. Ya, nggak pernah. Pak. Oke, iya itu adat yang nonjol di mana di sana? Atau? Kalau di sana sih biasanya kalau adat-adat kan karena saya biasanya mudik ke sana kan di Idul Fitri ya. Ya. Pada saat Lebaran karena memang di sana kakek atau mbah dari saya itu tinggal yang di Bangka. Jadi dari bapak. Kadang kalau pulang sana itu memang tujuannya nengokin kakek. Iya. Kalau adat sih biasanya kalau di sana itu setelah sholat Idul Fitri, Iya. itu biasanya setiap rumah ya atau per kakak mungkin bawa makanan. Jadi bawa makanan. Kalau di sini bahasanya apa ya? Tampah. Tampah, iya tampah. Tampah. Nampan ya, yang nampan besar itu. Nanti dibawa ke masjid terus nanti bareng-bareng makan Bareng-bareng makan ya Pak. Ya. Oke. Ya kebersamaan lah. Bersamaan. Berarti mayoritas di sana masih banyakan Muslim ya Pak ya? Muslim banyak. Walaupun etnisnya juga di sana banyak Cina, tapi Cinanya juga rata-rata Cina Muslim. Dan punya toko semua ya Pak? Punya toko. Rata-rata yang dagang juga di sana Cina ya. Iya. Kalau Jawa itu malah lucu. Kalau yang dagang di sana orang Jawa itu justru malah orang Tegal malah saya pernah ketemu. Warteg gitu di sana ada nggak Pak? Kalau warteg di sana nggak ada, tapi lebih ke kayak nasi goreng. Gitu Bahkan ya, saya pernah beli tahun kemarin apa ya? Beli nasi goreng, ternyata yang dagang malah orang bumi Jawa. Bumi Jawa tangga sendiri ya Pak. Oke. Nggak niat mudik tahun ini Pak? Apa udah kemarin? Kemarin udah. Udah ya. Pas Lebaran. Iya. Jadi mumpung kakek masih sehat, memang kondisinya sudah drop, jadi disempetin pulang. Oke. Kalau saya lihat Bapak ini kan apa ya? Handsome lah, jadi handsome. Saya takut bilang gini Pak. Takutnya saya gay. Iya. Kayaknya kalau yang ngomong cowok persepsinya beda ya. Enggak lah, dari segi look oke lah Bapak. Dulu ini kan dah zaman remaja ya Pak. Iya iya. Waktu nembak cewek itu pernah ketolak gak Pak? Saya sering dicari, bukan sering nembak ya. Oke. Oke, agak sedikit sombong lah ya Bapak. Iya benar. Berarti dulu pacaran kan ya Pak? Pernah sempat gitu pacaran? Ya kalau saya sendiri pacaran itu sampai pacarnya jadi istri ya sekarang. Oke. Jadi hampir 10 tahun. Oh, berarti satu kali pacaran langsung jadi istri? Iya. Berarti nggak punya serius. mantan? Punya, tapi ya memang terakhir itu yang sampai sekarang jadi istri. Jadi 10 tahun. Dari SMA itu. Mungkin saya bisa ya Pak? Iya. Berarti dulu nggak pernah tuh nembak ke cewek. Kalau dulu kan mungkin untuk gadget belum terlalu anu ya Pak? Iya, dulu jadi kalau masih mau, manual ya. Ya kalau mau nembak pun harus ketemu. Kalau sekarang kan mau nembak mau ngajak jalan ya udahlah tinggal chat gitu. Kalau dulu gimana? Dulu perjuangannya ya lumayan ya. Jadi kalau dulu kan mungkin zaman saya udah ada Facebook ya, masih agak mending tuh, masih bisa via Facebook. Walaupun kalau gadget sendiri kan masih SMS ya, belum ada aplikasi chatting. BBM ataupun chatting yang lain ya Pak? Belum ada. Jadi dulu sih medianya Facebook sih, berpesonanya medianya Facebook. Oke. Berarti sama sekali nggak pernah nih nembak nih. Soalnya saya pernah Pak nembak ditolak. Halo, pernah nggak nembak tuh? Saya nggak mau lah gitu. Ya ada lah dulu lah. Pernah ya Pak? Pernah pasti. Soalnya gini, sekarang itu kebanyakan namanya instant gratification. Maksudnya anak-anak tuh kalau gagal sekali
itu kadang mudah menyerah. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin ya saya melihat anak-anak milenial. Kalau saya kan dari generasi Z nih Pak. Iya. Kalau anak-anak milenial mungkin beberapa kali mungkin coba usaha 3 bulan, 2 bulan gagal, dia akan terus mencoba terus. Nah kalau teman-teman saya kadang baru 2 bulan, 3 bulan mencoba usaha, dia langsung selesai. Padahal kan 3 bulan, 2 bulan bukan waktu yang lama sebenarnya Pak. Betul, ya. Ya mungkin kelemahannya sekarang akses apapun kan gampang Iya ya. benar Pak. Tapi justru kemauan belajar dari kitanya sendiri itu berkurang. Kalau dulu kan kita mau belajar apapun lewat buku ya, nggak bisa. Mungkin Google belum selengkap sekarang. Terus YouTube juga pada saat itu belum ada lah istilahnya. Belum booming banget ya Pak. Kalau sekarang kan kalian mau bikin, contohnya yang berhubungan sama TI, mau bikin website, YouTube ada yang bikin dari dasar. Kalau dulu kan memang harus ada usaha beli buku, pengeluaran biaya juga ya. Kalau dulu. Jadi kalau sekarang sih ya memang mungkin karena aksesnya lebih mudah, digampangkan, jadi mungkin usahanya yang kurang. Makanya anak sekarang mungkin kena masalah sedikit ngeluh. Itulah pasang status di Instagram. Ya itu salah satu dampak negatif dari betul. maraknya media sosial yang semakin pokoknya setiap hari itu harus upload status gitu di Snap, WA maupun Instastory gitu ya. Betul. Oke, terakhir Pak, next Bapak akan tetap jadi dosen ataupun mau jadi apa nih Pak next? Kalau saya sih memang tetap pengen jadi dosen ya. Ternyata dulu kan memang nggak ada kepikiran nih jadi ngajar atau apapun itu. Dulu nggak ada bayangan saya sama sekali mau jadi dosen. Tapi setelah menjalani ternyata seru ya. Terus hal baru juga. Walaupun memang saya kan sebenarnya basicnya di usaha ya. Orang tua juga usaha. Sekarang juga usaha gedung bulu tangkis itu ya. Punya ya Pak? Punya. Gedung bulu tangkis. Oke. Jadi walaupun sarannya saya sih mungkin buat mahasiswa juga, kalian itu kalau belum mencoba sesuatu itu jangan ngeluh dulu atau underestimate dulu. Saya nggak bisa jadi ini, saya nggak, bayangannya misalkan sebagai contoh saya ya, aduh saya nggak bisa jadi dosen, saya nggak pinter ngomong, saya nggak pinter, mungkin ilmunya masih kurang gitu. Sedangkan kalau nggak dicoba kan siapa yang belum tahu juga ya Pak. Kadang memang sih takut dengan bayang-bayang Pak. Masih takut dengan bayang-bayang. Berarti kalau mau mampir di gornya mana Pak alamatnya Pak? Bisa searching aja di Google Map Gor Bulu Tangkis Maruto ya. Untuk mahasiswa Politeknik Purbaya diskon 50%. Gratis nanti dikasih. Gratis malah ya. Oke, mungkin cukup sih Pak. Cukup sekian. Boleh. Terima kasih nih udah mampir ke Politeknik Purbaya Podcast. Iya. Harapan untuk mahasiswa Purbaya setelah lulus kan kebanyakan juga Bapak mengajar di Teknik Informatika. Seharusnya apa sih yang harus dipersiapkan anak-anak mahasiswa TI khususnya ya untuk nanti terjun di dunia kerja? Harapannya saya sih selain mungkin kalian punya skill ya, punya skill di bidang mungkin TI juga, tapi kalian juga harus punya attitude ya. Jadi attitude itu kan di tempat kerja paling penting. Jadi kalian harus tahu kalau berbicara sama ini attitude-nya seperti apa, terus berbicara sama atasan seperti apa. Jadi harus, karena yang susah dibangun itu attitude. Kadang. Karena berawal dari kebiasaan. Gitu ya, jadi kalau memang kebiasaan saya jelek. Jadi mulai harapannya saya mungkin yang waktu kuliah mungkin masih sering guyon, terus harapannya saya mungkin setelah lulus, pas mencari kerja bisa lebih serius lah. Siap tuh. Karena memang beda jauh antara dunia sekolah, dunia pendidikan dengan nanti dunia kerja. Itu closing statement dari Bapak Denny Fasanando Sabanise SKM. Saya hafal Pak. Untungnya apa? Terima kasih banget Pak udah mampir di Politeknik Purbaya Podcast. Sekian dari kami and